Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir wasbir li hukmi rabbika fala tuti' minhum asiman aw kafura. Ya, tadi kedua ayat ini digunakan untuk sholat ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang pelajaran yang dimaksud adalah bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Ada dua tahapan Al-Quran itu diturunkan. Pertama adalah Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke apa yang disebut dengan langit dunia ya. Tahapan yang kedua adalah Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaannya apa? Pada tahap pertama ketika Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia, itu diturunkan secara totalitas. Artinya sudah disusun oleh Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Jadi susunan lengkap, edisi lengkap itu diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfud ke langit dunia ya. Sedangkan dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, itu adalah berangsur-angsur. Nah, inilah ayat yang tadi dibacakan. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna, sesungguhnya kami di sini artinya Allah. Lah kok diberi kata ganti kami bukan aku ya. Nah, ini artinya bahwa Allah menggunakan kata penghalus. Kayak orang Medan, dia mengatakan aku, kita gitu ya. Kita ya. Misalnya orang Arab mengatakan kamu itu aslinya anta, logat pasaran ente gitu ya. Tapi untuk memperhalus antum. Antum kapan dari mana? Ya, antum itu sebenarnya artinya kalian ya. Tapi berarti kamu gitu ya. Adalah untuk penghalusan. Kemudian nazzalna, kami telah turunkan alaika, kepadamu Muhammad ya, tentunya diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semuanya sebagai umatnya. Nah, cara menurunkannya gimana? Yaitu tanzila. Tanzila sebenarnya itu berasal dari kata tanzila itu berasal dari kata nazzala yunazzilu tanzila, dari wazan
fa'ala yufa'ilu taf'ila, yaitu benar-benar Allah turunkan. Nah, dimaksud di sini adalah diturunkan secara berangsur-angsur. Ya. Nah, ini kurikulum dalam pendidikan atau metode tarbiyah. Kenapa tidak diturunkan secara totalitas seperti mana diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia? Karena apa? Kodrat manusia menerima pelajaran itu adalah dari sedikit demi sedikit. Itu ya. Pertama alasannya. Karena kalau kita langsung menerima pelajaran banyak, kira-kira mudeng apa enggak? Ya. Misalnya Arik, kamu kuliah jadi sarjana, ya pelajarannya disampaikan dalam waktu 1 hari. Ya, semua mata kuliah disampaikan dalam waktu sehari. Kira-kira mudeng nggak? Mudeng nggak, Rik? Ya nggak mudeng ya kan? Nah, ini maka diturunkan pelajaran ini dari sedikit demi sedikit supaya mudah dipahami. Pertama itu. Yang kedua, metode menurunkannya Al-Quran itu melihat konteks, melihat situasi apa yang terjadi dalam kehidupan itu, sehingga bermakna. Ya, jadi misalnya ketika Nabi didatangi oleh segolongan orang kafir, kemudian orang kafir itu minta ya negosiasi kepada Nabi. Udahlah, sekarang kita kompromi aja. Sehari kamu menyembah Tuhanku, nanti sehari lagi saya menyembah Tuhanmu, gitu ya. Nah, maka diturunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, gitu ya. Katakan Muhammad ya kepada orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Udah kan, lakum dinukum waliyadin, agamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, gitu ya. Jadi turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa. Nah, Al-Quran secara berangsur-angsur itu menyesuaikan peristiwa yang terjadi, sehingga lebih bermakna. Oh, ayat ini maksudnya gini toh, dulu diturunkan dalam situasi seperti ini, gitu ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini maksudnya. Maka kita tidak boleh kesusu langsung menguasai Al-Quran semuanya. Ya, maka di situ wasbir li hukmi rabbika. Ya, sabar menerima ketetapan Allah. Jadi berangsur-angsur, pelajaran demi pelajaran, nanti Allah akan memberikan kepada kita pemahaman. Jangan ngikuti orang-orang pendosa, fala tuti minhum athiman au kafur. Jangan ikuti orang-orang pendosa yang banyak ngeyel. Jadi pada saat itu banyak orang ngeyel, kenapa Quran gak diturunkan saja langsung, kayak buku blek jadi satu. Dijawab oleh Allah, walau nazzalna alaika pikir tosim fala masuhu bi aidihim, dan seterusnya. Jadi nanti kalau Quran diturunkan blek kayak buku ya, nanti orang-orang kafir ganti lagi mencemoohnya, mah hadza sihrun mubin, kan gitu ya, ini mah sihir, kan gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi Allah itu sudah tahu konstruksi hati dan pikiran mereka. Orang yang banyak omon-omon ya, orang yang banyak ngoceh, orang yang banyak paling gerundel ya, itu sudah tahu. Nah, jadi cara Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur
ini sudah disesuaikan dengan kemampuan manusia, tingkat pemahaman manusia, tingkat kebermaknaan dalam hidup dan kehidupan. Jadi oleh karena itu kita menerima Quran begitu, ngapalkan juga begitu kan, nggak langsung segeluntung. Hari ini setengah halaman, besok lagi kan gitu ya, sedikit demi sedikit. Ini adalah merupakan implementasi metodologi yang sudah diberikan Allah kepada kita secara berangsur-angsur. Semoga dengan ini kita mudah untuk menghafal Quran, mempelajari Quran, dan memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam Quran. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.